Setelah sekian purnama, akhirnya sosok Rocks Oda tunjukkan kembali bersamaan dengan comebacknya anime One Piece di arc dari Egghead. Nah guys, coba sebelum sini, kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1145. Dan kali ini reviewnya tentu saja akan ada banyak bacot-bacot Nomi di video kali ini. Dan kali ini kita sudah kembali ke setup seperti biasa yang bisa kalian lihat dengan mic biasa juga. Buat yang nonton review sebelumnya mungkin ngerasa kasihan karena aduh. Meanwhile, sang tangan kiri bajak laut mulai beraksi dan kapal yang dikatakan tempat melakukan akan pun Udah setup seadanya, mic-nya juga seadanya karena kita rekaman di kamar adik ipar. Ini kamarnya cewek juga. Aduh, nanti malah astagfirullah. Yang gimana nih lebaran kalian yang mudik, dan apakah ketemu dengan saudara-saudara kalian taunya ada yang cakep atau bahkan ada yang cantik? Yang mungkin juga kalian ada yang udah ngegoogling hukum menikahi saudara sepupu dalam Islam yang aduh. Ini sudah seperti pencarian rutin tiap lebaran karena ngelihat saudara yang wah mantap sekali. Ya lagi-lagi makin tua bukannya dapat THR banyak, malah kita yang sekarang bagi-bagi THR. Jadi buat kalian para penonton Devilomi, dimohon jangan skip-skip iklan biar kita bisa bagi-bagi banyak THR juga. Nah oke lah, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena sudah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama pressers baru juga di channel Devilomi, bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah jadi ada apa aja sih di review chapter kali ini, dimana di majalahnya sendiri alias di Weekly Shonen Jump kita mendapatkan promosi color split nih yang berisi seluruh kru sedang nonton TV. Dan benar, itu adalah momen ketika ending dari arc Egghead sudah kembali, karena chapter ini pun rilis bertepatan dengan hari yang sama dengan comebacknya arc Egghead, yaitu Luffy yang sudah menangkap York. Yang ini gila banget sih, karena animasinya untuk anime terbaru ini bener-bener luar biasa, bener-bener full sekelas movie untuk satu episode. Dan menariknya, satu episode kali ini sama dengan satu chapter yang wah ini bakal semakin enak nih untuk menikmatinya. Ya intinya untuk animasinya tidak lebay, pas di mata, gak banyak efek-efek luar biasa yang tidak dibutuhkan. Intinya sudah sangat mantap sekali, yang wajar banget sih karena bukankah animenya kita libur selama 6 bulan, jadi pasti kita akan mengharapkan sesuatu yang luar biasa juga. Yang baik lagi ya, untuk One Piece ini bukan anime seasonan seperti serial-serial lain yang wajar sekali kualitasnya sangat bagus, karena One Piece sebelumnya rilis tiap minggu, yang wajar lah jika dibandingkan dengan anime yang rilisnya setahun sekali, pasti kualitasnya akan sangat jauh. Dan lagi-lagi karena arc Egghead yang sudah kembali, dan juga dari Devilomi atau DNM kita sedang cuci gudang nih untuk kaos-kaos yang berhubungan dengan Vegapunk, salah satunya yang sedang saya pakai ini, dimana kaosnya sistem patch nih yang bisa diganti-ganti. Dari sekarang saya menggunakan York, mungkin tadi ada yang sadar kalau saya menggunakan Vegapunk. Yang bisa kalian lihat juga ada Vegapunk, nih ada Pythagoras, pokoknya ini lengkap untuk semua satelit Vegapunk yang bisa kalian pasang dan lepas ganti seperti patch gini, yang berarti satu kaos kalian bisa punya 7 macam gambar dari Vegapunk. Saya juga lupa nih ini untuk stoknya ada berapa lagi, tapi yang jelas ini udah ada dikit lagi banget dan hanya ukuran-ukuran tertentu saja yang ada, makanya saya bilang ini adalah cuci gudang dan sengaja saya simpan di awal video biar buat kalian yang pingin bisa langsung nanti klik link yang ada di deskripsi, atau mungkin bisa langsung klik juga nih tag produk yang ada di YouTube. Sekarang kan sudah ada YouTube Shopping yang bisa langsung kalian klik saja. Jadi buruan karena stoknya sekarang sudah sangat dikit sekali. Yang sepertinya sudah di bawah 5 lagi, jadi bisa langsung buruan klik tag produk yang ada di YouTube Shopping kali ini. Jadi oke lah, kita langsung masuk ke isi chapter, dimana cover story sendiri berisi Yamato Chuan yang menolong ulti yang sebelumnya dalam keadaan terborgol. Itu pun ketika papan roletnya dihancurkan oleh Yamato, dan ia langsung memeluk Chuan sambil berkata yang menjadi judulnya, yaitu Paitan masih hidup. Yang apakah ini bakal menjadi momen nih dimana dua bocah ini bakal mengikuti Yamato seperti dulu mengikuti ayahnya, yaitu Kaido. Karena dari semua Tobiropo, jujur menurut saya yang paling menarik adalah kedua adik kakak ini, Ulti dan juga Chuan, lalu juga dengan Wushu yang menurut saya tampilnya sangat keren, dan tentu saja tante favorit kita semua alias Black Maria. Tapi ya untuk itu menariknya di hal yang berbeda. Nah chapter sendiri dimulai langsung dengan Goldberg nih bersama Zoro dan Sanji yang sedang mencari daging untuk dimakan di daerah Underworld, dan mereka pun bertemu monster super besar yang mirip dengan Brachiosaurus. Dan juga nih beberapa kebingungan kita terkait tameng dari Goldberg pun akhirnya terjawab di chapter ini, karena bukankah beberapa kali kita melihatnya kalau tamengnya dalam keadaan hidup seperti punya lidah lah, bisa berekspresi dan yang lain-lain, yang ternyata di sini memang benar-benar hidup. Yang gilanya kalau kalian perhatikan, ini tameng yang ukuran awalnya aja udah sangat besar sekali,
ternyata bisa membesar lebih gila lagi, yang bahkan lebih besar dari ukuran Elbaf. Yang berarti kurang lebih untuk ukurannya bisa mencapai 30-40 meter untuk tameng doang yang digunakan oleh Goldberg ini. Yang bahkan monster squad itu aja tidak bisa menembus tameng yang sangat besar. Dan di momen itulah akhirnya combo serangan dari Zoro dan Sanji dikeluarkan lagi yang sudah cukup lama kita tidak melihatnya, yaitu Army Del Air Power Suit yang langsung jebret nih. Zoro menggunakan ketiga pedangnya dan berhasil memotong leher dari monster dinosaurus tersebut. Yang gila sih, Zoro langsung memakai 3 pedang untuk mengalahkan monster raksasa ini. Karena jangan lupa di Pulau Egghead ketika dia melawan Lucci awalnya aja cuma memakai 2 pedang doang. Ya betul monster raksasa dengan koceng oren. Dimana Goldberg pun berkata kalau monster tersebut bernama Grogisaurus dan itu memiliki daging yang sangat enak. Mereka banyak memiliki lapisan lemak di bawah kulitnya, jadi sebenarnya butuh beberapa waktu untuk menyiapkan hal tersebut, tetapi kita bisa menyelupkannya ke dalam alkohol dan boom, rasanya akan sangat luar biasa. Dan Sanji pun menjawab, tetapi kita tidak punya alkohol saat ini. Dan Goldberg pun menjawab lagi, peralatan memburu ada di sekitaran sini. Di situ pula kita akan mendapatkan peralatan memasak yang sangat lengkap yang akan kita butuhkan. Jadi mari kita bawa beberapa rempah untuk menggunakan hal itu di tempat peralatan ini. Dan Zoro pun malah lebih fokus ke tameng dari Goldberg tadi yang bernama Nas tersebut, yang apa-apaan makhluk ini? Apa ini ulah dari kemampuan buah iblis? Dan Goldberg pun menjawab kalau tameng ini menjadi hidup ketika orang tuanya beradu melawan Big Mom, yang berarti jika itu adalah homies dari Big Mom yang hidup karena kemampuan Soru Nomi yang dia miliki. Dan Zoro pun menjawab lagi, oh jadi dia mirip seperti Zeus ya. Dan Goldberg pun sangat kaget karena, lah kalian kok tahu tentang Mr. Zeus? Bukankah dia adalah komandan homies yang dimiliki Big Mom? Dan jawab lagi, ya benar, tetapi sekarang dia adalah babu dari navigator kami. Yang Goldberg malah lebih kaget lagi mendengar hal tersebut. Yang benar juga kan, untuk Zeus ini adalah komandan dari Big Mom karena langsung nyawa Big Mom, tapi sekarang malah menjadi babu dari Teteh Nami. Aduh, kalau jadi babu Teteh Nami sih pingin juga. Nah, kita mungkin bahas dikit ya terkait timeline ini karena sebenarnya menurut saya cukup menarik dan bisa kita explore lebih banyak lagi. Karena jangan lupa Goldberg ini seusia dengan Loki dan juga Rodo di 63 tahun. Yang saat itu pula terjadi insiden luar biasa ketika Big Mom yang membunuh Jorul dan kebakaran besar saat Winter Solstice di flashback Big Mom. Yang apakah yang dimaksud Goldberg saat itu adalah ketika tamengnya akhirnya hidup. Satu-satunya yang ada di pikiran kita ketika Big Mom berhubungan dengan Elbaf sudah pasti di satu flashback yang kita dapatkan. Tetapi sebenarnya ada beberapa miss timeline yang kemungkinan terjadi, yang itu pun akan coba kita bahas sebentar lagi, yang akan berhubungan dengan urutan yang kita dapatkan di satu chapter ini. Jadi mari kita lanjut dulu untuk reviewnya. Nah, sekarang kita berpindah lagi nih ke lokasi dari Loki, Luffy, di mana di sini pun Loki akhirnya bilang kalau God's Knight lah yang menyerang dirinya, yang ternyata di sini pun Loki lumayan terus terang terkait hal itu. Dan bagian terkait kata-katanya ke Hajiruddin yang sebelumnya kita lihat di beberapa chapter lalu pun ternyata lagi-lagi langsung Oda skip karena ya seharusnya ini akan menjadi hal yang sangat penting terkait flashback dari insiden Elbaf yang sangat misterius. Di sini Hajiruddin pun merespon kata-kata terkait datangnya pasukan pemerintah dunia God's Knight, yang ternyata para Elbaf ini sepertinya tahu ya dengan mereka ini pasukan dari para God's Knight. Dan untuk Luffy, dia tentu saja nggak tahu apa-apa, dan saya pun sanksi nih untuk Zoro dan Sanji akan tahu tentang God's Knight ini. Dia bilang, apakah ulah kau mengamuk di lautan yang mengakibatkan mereka datang menyerangmu? Dan Loki pun jawab, jangan bodoh, aku sudah menjadi raja dunia ini jika harus bertemu dengan orang-orang seperti mereka. Ya benar, apakah ada yang langsung nggak dengan perkataan Loki di sini? Raja dunia ini atau King of the World, yang bukankah ini kata-kata yang sangat menarik yang sudah pernah kita dengar juga beberapa kali. Yang sebenarnya ada dua orang yang berkata lain, dan satu yang paling penting adalah dia, Rox the Shebek, yang dikatakan oleh Sengoku. Di mana Sengoku berkata, oh dia banyak berhubungan dengan hal tabu di dunia ini dan ingin menjadi King of the World. Yang apakah adalah ini berarti lawan-lawan yang Rox temukan juga adalah para God's Knight, sampai akhirnya Loki bisa ngomong begitu. Yang menariknya juga, Rox pun dimunculkan di chapter ini. Dan apakah kalian tahu siapa satu orang lagi yang berkata King of the World selain Rox yang barusan kita bahas, dan dia adalah Lord bagi kita ketika di Marineford. Yang apakah bagi ternyata anak dari Rox the Shebek, yang wah ini sangat menarik sekali. Tapi kalau kita lanjut dulu untuk membahas reviewnya. Di tengah-tengah itu, tim dari Goldberg pun datang membawa jasad dari Grogisaurus. Dan bukankah awal juga cukup bingung kan? Jika mereka sedang memburu binatang, kenapa ya Zoro dan Sanji tidak beradu lagi seperti yang sebelumnya kita dapatkan di Little Garden? Yang ternyata di sini pun beradunya hanya dari ngomong-ngomong doang, karena Zoro lah yang bilang,
saya lah yang mengalahkannya. Kirain Sanji nih bakal adu bacot seperti biasa, tapi di sini dia ngejeknya dengan cara yang lebih halus. Sanji berkata, "Oh, itu luar biasa sekali. Aku sampai kaget karena melihat ada brokoli yang terbang di udara." Dan lagi-lagi mereka tidak beradu jotos seperti biasa, tetapi cuma adu argumen saja yang kita lihat di panel ini. Nah, dari situ langsung masaklah mereka dengan daging-daging tersebut, dan Luffy yang lupa malah makan duluan akhirnya langsung ngasih makanan itu kepada Loki tepat di mulutnya. Ya jelaslah dia kepanasan karena itu baru dibakar banget. Garp pun bilang, "Hei, hati-hati Luffy kun, kau akan membuka kembali luka yang dia miliki." Loki pun sambil marah dengan bilang, "Hei bodoh, apa kau mencoba untuk membunuhku?" Dan Luffy langsung merespon, "Wow, kau tiba-tiba langsung sehat. Tenanglah, kau tidak akan sembuh jika kau tidak makan." Loki pun sambil tiduran, yang tentu saja jika makan sambil tiduran akan cukup kesusahan untuk menelannya. Dan di sini pun Loki minta untuk makan sambil duduk. Dan ketika dia berusaha bangun, malah keselak. Yang pada saat itu Luffy langsung gercep nih untuk membantunya dan memberikan sup untuk dia minum. Tetapi lucunya sup tersebut masih mendidih, yang tentu saja malah menyebabkan luka di mulut dari Loki. Yang ini sangat menarik sekali sih. Kenapa Luffy bertindak gercep yang berlebihan seperti itu? Dan juga fit luar biasa di antara Loki dan Luffy yang semakin dekat di antara keduanya. Loki berkata, "Jauhkan orang itu dari diriku." Dan Garp pun berkata, sekarang dia punya luka bakar lebih banyak. Dan di sini Garp bukannya marahi Luffy, malah memberikan jempol karena mantap sekali. Di saat Sanji melihat Garp yang malah seneng, di situ pun dia bingung apa yang sebenarnya orang ini lakukan kepada kalian, karena sampai-sampai semua raksasa sangat membencinya. Dan Zoro juga bilang sini, "Aku yakin janji yang dia bilang kepada Luffy juga hanyalah sebuah kebohongan." Tetapi di sini Loki pun merespon yang sudah dalam keadaan duduk nih, yang kalau kalian lihat kayu-kayu di belakangnya dinaikin biar ya dia bisa menyender sambil makan dan duduk seperti itu. Di sini Loki pun menjawab terkait lokasi dari Akagami ya. Aku takut kalau itu adalah sebuah fakta. Zoro pun menjawab, "Begitu. Jadi apa kau akan memberitahukan hal itu kepada kami?" Dan Loki pun menjawab lagi, "Tetapi dealnya bukankah ketika kau melepas borgolku, maka aku akan memberitahukan hal tersebut." Ya lagi-lagi, deal adalah deal, jadi Luffy harus melepas dulu untuk tahu keberadaan dari Shanks ini. Di sini Loki pun melanjutkan lagi, "Kau benar-benar ingin bertemu Akagami ya? Aku rasa aku mengerti bagaimana perasaan itu untuk mengidolakan bajak laut yang kau temui ketika masih bocah." Menariknya, kita pun diperlihatkan Hajrudin yang hanya terdiam mendengarnya, yang pastinya dia juga paham sih tentang apa yang dibicarakan oleh adiknya Loki. Luffy merespon kata-kata Loki dengan bilang, "Sepertinya kau juga pernah punya ya perasaan yang sama tentang hal tersebut." Dan Loki menjawab, "Ya benar, dan satu yang menyebalkan adalah aku masih bocah pada saat itu terjadi." Dan ya benar, kita mendapatkan sedikit flashback nih saat Loki yang meminta dia untuk dibawa pergi dengan kata-kata "take me with you", yang persis sekali seperti Luffy kepada Shanks, lalu juga Colon kepada Shanks, tetapi Loki kepada Rox the Shebek. Di mana Rox berkata, "Aku tidak datang sini untuk menemui bocah sepertimu, jadi jangan buat aku mengulangi kata-kataku." Di mana terlihat Loki kecil ini yang cukup lucu juga karena dia masih bocah, tetapi ukurannya sudah jauh lebih besar dibandingkan ukuran manusia dewasa. Dan Loki pun menjawab, "Baik, kalau begitu, ayo sekarang lawan aku." Dan Rox pun kaget mendengar hal tersebut. Di mana sebelumnya berkali-kali nih kita melihat Rox dengan bentukan siluet doang, tetapi kali ini kita mendapatkan satu tambahan lagi, yaitu matanya guys. Dan menariknya, Oda cuma nunjukin sebelah matanya doang, dan sebelahnya lagi sengaja banget ditutupin oleh bubble text, yang Oda ini benar-benar sosok yang gila banget. Entah apakah matanya cuma sebelah doang atau dua, tapi sengaja ditutup sebelahnya menggunakan bubble ini yang bikin kita pasti bertanya-tanya. Ya lagi-lagi Oda sangat hebat lah untuk bikin orang penasaran dengan suatu hal. Taunya sosok mata satu yang pernah Oda katakan itu adalah Rox, yang bukankah itu pun bisa terjadi. Nah setelah Loki nantangin duel, ya lagi-lagi dengan mudah lah pasti Rox mengalahkannya, dimana dia sadis banget karena bocah segini terlihat tertusuk oleh pedang di tubuh Loki. Makanya satu siluet lain pun berkata, "Bisa-bisanya kau menggunakan pedang untuk melawan seorang bocah." Dan orang ini pun berkata, "Diam kau, Newgate." Ya benar, itu adalah poin dimana kita tahu kalau sosok ini adalah Rox the Shebek karena lawan bicaranya adalah Newgate yang notabene Shirohige. Yang kita juga bahkan bisa melihat panel siluet dari satu sosok ini dengan kumis panjang yang terlihat dari belakang, dan itu sudah jelas adalah Shirohige atau Edward Newgate. Dan ini juga nih yang akan nyambung dengan bahasan kita sebelumnya terkait Big Mom dan juga Goldberg. Rox bilang kalau dia datang sini bukan untuk bocah Loki, yang berarti ada suatu keperluan jika dia harus datang ke Pulau Elbaf.
Dan lagi-lagi, apa alasan dia datang yang masih kita belum tahu? Rasanya ini juga bisa menjadi bahasan menarik sendiri yang mungkin akan coba kita bahas. Tetapi kalau dia bersama dengan Shirohige, apakah seharusnya dia bersama dengan bajak laut Rocks lain seperti Kaido, Shiki, terutama yang paling penting adalah Big Mom? Ya lagi-lagi kita masih belum tahu sih untuk timeline dia datangnya beberapa tahun yang lalu. Dan untuk usia Loki pun kita masih belum tahu apakah usia 23 sampai 25 tahun, yang berarti kurang lebih sekitaran 40 sampai 38 tahun yang lalu. Jika dilihat dari waktu saat ini, dan itu pun cocok dengan usia Loki yang masih bocah. Menariknya, apakah berarti Big Mom pernah ke Elbaf lagi setelah insiden dirinya sangat dibenci oleh seluruh rakyat Elbaf? Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Yang lagi-lagi selain Rocks ada di Pulau Elbaf, kita juga mendapatkan informasikan kalau Goldberg mendapatkan tameng homisnya ketika ayahnya bertarung melawan Big Mom, yang ini sangat mencurigakan. Seperti yang tadi saya bilang, timelinenya nggak masuk kalau itu terjadi di saat kelahirannya 63 tahun yang lalu. Karena pada saat itu, buah iblis ini belum dimakan oleh Big Mom, tetapi masih dimiliki oleh Mother Carmel, dan harusnya ketika ayahnya bertarung melawan Big Mom, lagi-lagi dia masih bocah dan belum punya kekuatannya. Tetapi kalau dia datang lagi ke Elbaf beberapa tahun sebelahnya dan ada sedikit perselisihan melawan Big Mom di timeline ini, yang berarti usia Loki dan Goldberg pun sama, maka bukankah di situ Big Mom sudah punya kekuatannya? Jika kita asumsikan tadi 38 sampai 40 tahun yang lalu, berarti sudah lewat 23 sampai 25 tahun sejak flashback Big Mom yang sebelumnya kita dapatkan. Dan pada saat itulah ayah Goldberg melawan sosok Big Mom, yang akhirnya muncullah Nas di tameng ini. Ini pula akan nyambung dengan Goldberg yang tahu banget tentang sosok Zeus karena memanggilnya Mr. Zeus, yang berarti dia cukup respect lah kepada satu homies ini. Yang jangan lupa di era Big Mom kecil dan Carmel, kita masih belum tahu apakah Zeus sudah ada atau belum, karena sosok yang kita lihat hanyalah Pandora atau mungkin Prometheus lah di sisi dari Big Mom sekarang yang kita lihat akibat api dari insiden tersebut. Jadi kapan Goldberg bisa tahu tentang Zeus? Lagi-lagi hal paling masuk akal adalah setelah kedatangan Big Mom kembali ke Elbaf bersama dengan Rocks yang kita lihat flashbacknya dengan Loki di chapter ini. Yang lagi-lagi kalau ternyata semua hal itu benar, wah kita sepertinya bakal mendapatkan flashback yang sangat-sangat lengkap dan sangat konkret luar biasa terkait Rocks, Big Mom, Elbaf, dan banyak hal yang luar biasa. Dan flashback pun ditutup dengan Loki yang ngomong dengan sangat keren, "Aku lahir di era yang salah." Yang wah ini wadaw banget. Dan kita perlu pindah lagi nih ke pertarungan Elbaf, di mana The Great Eric yang terbang sambil melawan monster-monster dari bocah yang bersangkutan, yang ternyata jumlah monsternya tidak seperti yang kita lihat di panel awal doang, karena ternyata ada satu monster yang bahkan jumlahnya banyak, seperti contohnya Draugr ini nih, yang ada beberapa terlihat seperti sebuah pasukan, yang lagi-lagi sangat wajar sekali sih. Karena pastinya akan ada banyak anak-anak yang takut dengan satu monster ini, makanya semuanya berpikir hal yang sama dan muncullah mereka dalam jumlah yang banyak. Makanya Brogy juga ngomong kan, kalau banyak juga setan yang muncul, yang berarti ini sangat wajar sekali, itu adalah hal-hal yang ditakuti oleh anak-anak. Yang lagi-lagi harusnya mereka-mereka ini sudah tahu kalau monster itu adalah hal yang ditakuti oleh anak-anak dan berakhir menjadi sebuah kenyataan karena mereka mendengar hal itu dari Enge yang disampaikan ke seluruh rakyat Elbaf. Dan di sini pun Elbaf berkata ada yang sadar apakah itu seharusnya wujud dari Loki, di mana Gaban lah yang akhirnya mengurus Loki palsu ini dan mengalahkannya dengan mudah. Mereka pun berkata, baguslah kalau ini hanya imajinasi dari anak-anak, apakah mereka akan lebih kuat kalau tahu kekuatan sebenarnya seperti apa? Dan dijawab, aku sih lebih baik nggak tahu ya, nggak haha, yang bukankah ini mantep banget dari orang-orang Elbaf? Selain positif, mereka juga tidak suka berandai-andai untuk hal yang masih tidak jelas. Dimana yang menariknya adalah di sisi lain, Gaban pun berkata, sekarang jumlah mereka semakin banyak karena ada 3 orang, 3 suara aneh. Mereka berusaha untuk menghilangkannya dariku, tapi aku masih bisa merasakan mereka. Dimana bahkan di versi translation lain kita mendapatkan kata-kata yang lebih strong lagi, yaitu kalau mereka berusaha menghilangkan suara mereka, tapi aku bahkan bisa merasakannya sangat jelas sekali, sejelas cahaya matahari. Yang apakah sekuat itu kemampuan Ken Bunsoku dari Skopper Gaban di usianya yang sudah setua itu? Yang sejujurnya ini bakal gila banget sih kemampuan yang dimiliki oleh kru dari Raja Bajak Laut. Terutama di saat semua orang tidak ada yang sadar, tetapi orang ini bisa merasakan yang pasti. Dia tahu betul jika lokasi mereka ada
di mana. Di sini pun Gaban berkata, kalau Elbaf saja bahkan sudah tidak aman, maka ini benar-benar akhir dari dunia ini. Lagi-lagi bukankah satu poin penting yang sepertinya akan berhubungan dengan Rocks di chapter ini, yang akan berhubungan dengan segala insiden penting yang nanti akan terakumulasi di akhir dari cerita One Piece, dan utamanya ada di Ragnarok alias Pulau Elbaf. Dan kita berpindah lagi nih ke lokasi dari Saulo, tempat bocah-bocah yang berjalan, di mana Damkar sudah sampai dan berusaha menghentikan api dengan air laut awan. Saulo pun sudah berhasil mengalahkan Fenrir, namun api tersebut sangat-sangat besar sekali yang tidak cukup cepat untuk bisa memadamkannya. Sommers dan Gunko pun melihat mereka dari kejauhan dengan berkata, anak-anak akan mati terbakar. Kira-kira apakah mereka akan bangun? Dan Gunko pun menjawab dengan sangat santai, mereka akan bangun karena kepanasan, menangis, dan akhirnya terbakar menjadi tulang. Yang lagi-lagi tulang bukankah identik dengan Brook banget, karena jangan lupa Gunko adalah fanboy dari Soul King. Dan saat semua orang sudah mulai panik, bahkan Doriborogi pun kita lihat di sini, lalu juga Damkarnya, Saulo, mereka semua sudah mulai menangis karena melihat bocah-bocah yang udah masuk ke area api. Jinbei pun akhirnya datang dengan kemampuannya dan melempar air awan dengan sangat besar dan berhasil memadamkan api tersebut. Yang sejujurnya walaupun sangat simpel, tetapi ini sangat mantap sekali dari Jinbei kita. Nami, Usopp, sama Brook sendiri benar-benar santuy melihat momen mengerikan itu, yang sangat wajar sih kalau mereka pasti sangat percaya betul dengan kemampuan dari Jinbei. Dan inilah dia, hutan sektor 2 batang 8 berhasil dihentikan, yang juga menjadi judul dari chapter kali ini. Dimana rakyat Elbaf pun pada happy sekali karena bocah-bocah selamat dan memuji Damkar sebagai guardian deity atau dewa pelindung. Yang emang bener nggak tuh, karena Damkar is the best yang selalu sangat gercep untuk menolong kita para rakyat-rakyatnya. Di mana sini Robin dan Chopper yang tahu betul kalau itu adalah perlakuan dari Jinbei, mereka pun cukup senang untuk melihatnya. Dan Kolon pun berkata, walau teman-teman di sekolah membenciku, tetapi aku tetap memikirkan mereka sebagai temanku. Dan Nami pun memujinya karena kau baik sekali Kolon, jadi ayo kita tolong mereka semua. Dan tiba-tiba chapter pun ditutup dengan Gunko yang sudah ada di kapal mereka sambil berkata, oh sepertinya sekolah bukan satu-satunya tempat dari kita menemukan bocah-bocah di pulau ini. Yang apakah pertarungan part pertama dari Elbaf akan dimulai dengan God Snake Gunko ini yang beraksi pertama kali. Kira-kira siapakah yang akan melawannya dari kapal tersebut? Karena ada Nami, Usopp, Jinbei, dan juga Brook. Yang sejujurnya untuk saya sendiri, saya sangat menunggu momen Brook yang akhirnya akan all out untuk melawan musuhnya. Karena bukankah juga terdapat paralel di antara Gunko ini, karena dia fanboy dari Brook, yang semoga saja dia bisa melawan Brook dan kita melihat pertarungan yang luar biasa. Untuk Jinbei menurut saya, ya dia ini kelasnya sudah sangat tinggi, jadi dimohon untuk melawan sosok yang lebih kuat lagi saja. Nah, jadi itulah akhir dari chapter 1145 ini, yang lagi-lagi ini sejujurnya chapter yang sangat luar biasa dan sangat menarik sekali untuk kita nikmati. Terutama muncul banyak juga menarik yang bisa kita bahas lanjutan di video-video selanjutnya. Tapi oke lah, kita sudahi dulu untuk chapter kali ini. Yang kita nilai dulu lah berapa review untuk chapter 1145, dan kali ini kita akan kasih nilai 9 dari skala 10. Buat kalian berapa, bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, oke, itu aja untuk video kali ini. Dan buat kalian juga yang ingin kaos yang saya pakai, dimana sekarang sudah sama Kelly, buat kalian yang sadar petnya sudah ganti-ganti selama full video yang kalian tonton di video ini. Dan lagi-lagi buat kalian yang pingin, bisa langsung klik tag produk dari YouTube Shopping yang ada di video kali ini. Nah, jadi like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.